pertanyaan yang kedua, Bu, di kitab Daniel, Daniel 7, ayat yang ke-26, di situ dikatakan, lalu majelis pengadilan akan duduk, ini tentang keempat binatang itu ya, Bu, dan anak manusia itu, tentang penglihatan Daniel. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Nah, kemudian saya menemukan apa istilahnya itu, ingin bertanya, yang dimaksud Daniel ini tentang majelis pengadilan ini apakah itu seperti yang tertulis di dalam kitab Roma 14 ayat 10. Di sini dikatakan, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi majelis pengadilan ini apakah sama dengan tahta pengadilan Allah? Nah, kalau ini sama, itu berarti kan dari kata majelis itu kan berarti menggambarkan di situ, kalau kita kaitkan dengan kemajemukan tadi, Bu, kemajemukan atau kejamakan daripada Tuhan atau Allah itu sendiri. Tapi kenapa itu, Bu? Jadi pengadilan ini bicara sidang ilahi yang ada di sorga. Jadi Allah itu putusan itu akan selalu ada karena bentuknya kerajaan ya. Kerajaan itu dia tidak berdiri sendiri. Jadi ada yang namanya anak-anak Allah, ini yang masuk di dalam sidang ilahi yang dikatakan di dalam Mazmur 82 sebagai Sot Adonai atau sidang ilahi. Ya, makanya kalau Anda baca di kitab Daniel 4 misalnya, ketika Raja Nabukadnezar itu dihukum, 4 itu dikatakan, tah ini atas keputusan para penjaga kudus dan orang-orang kudus. Itu bicara sidang ilahi, itu bukan Santo Santa. Itu bicara sidang ilahi yang ada di sorga, itu para malaikat atau yang kita sebut dengan anak-anak Allah. Ya, sama seperti di Ayub 1 ayat 6 dan Ayub 2. Sidang ilahi itu bicara anak-anak Allah. Jadi Tuhan itu ketika membuat keputusannya di sorga itu nggak sendiri. Ya. Jadi artinya bukan gambaran daripada tentang ini tentang gambaran tentang Tritunggal itu ya, Bu ya, bukan ya? Tritunggal itu bukan 3 Allah, Pak. Enggak, maksudnya bukan 3 Allah, maksudnya tentang kejamakan Allah itu sendiri itu loh maksud saya. Enggak. Sidang ilahi itu kata kita di dalam Alkitab itu ya, kata kita di dalam Alkitab kita itu bukan menunjuk Bapa, Putra, Roh Kudus ya. Musa enggak pernah menulis tentang Tritunggal. Kata kita itu adalah bahasa kerajaan yang dipakai. Dia mengumumkan di kerajaan di sorga, di kerajaan sidang ilahi itu kata kita. Ya, makanya siapakah yang akan aku utus, siapakah yang mau pergi untuk kita. Itu bicara siapa yang mewakili kerajaan sorga itu di bumi. Kata kita itu enggak menunjukkan Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu bahasa kerajaan karena Allah berbicara dalam sidang ilahi atau kepada anak-anaknya yang ada di sorga. Tapi kalau di Kejadian itu baiklah kita itu bagaimana, Bu? Kan malaikat kan tidak mencipta. Bukan Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus itu selalu punya satu kehendak yang sama. Ya jangan Anda pakai pemikiran modern Anda dimasukin ke dalam pemikirannya Musa. Musa tuh tidak pernah menulis tentang Trinitas. Musa itu menulis dalam bahasa kerajaan pada waktu itu yang diketahui. Makanya kalau Anda baca, Anda perlu beli ensiklopedia Alkitab, itu harganya kalau nggak salah di Indonesia 600.000. Mengenai Kejadian 1 ayat 26 itu tidak pernah bicara Bapa, Putra, Roh Kudus, bicara dalam sidang ilahi. Ini ada banyak orang Kristen aneh-aneh pula nih menafsirkan Bapa, Putra, Roh Kudus. Enggak ya. Allah itu selalu berbicaranya aku dan dia, aku. Kita itu bicara kerajaan sorga. Makanya ketika di Kejadian 11, coba Bapak baca Kejadian 11. Ketika Tuhan berkata, marilah kita turun, betul? Dan mengacaukan bahasa mereka. Ya enggak? Kalau kita itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, ya berarti surganya kosong. Gimana sih Bapa, Putra, Roh Kudus turun barengan? Enggak ya, enggak begitu cara bacanya Alkitab. Itu bahasa kerajaan, Pak. Bahasa kerajaan bahwa sorga itu punya dominion over all the earth. Dia punya dominion atas kerajaan di bumi ini. Keputusan sorga itu harus diperlakukan di bumi ini. Bumi ini cuma ngikut aja. Harus tunduk pada aturan sorga. Itu maksudnya. Ya, ketika dikatakan marilah kita turun, atau misalnya di Kejadian 3 ayat 23. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita.
tahu tentang yang baik dan yang jahat, ya nggak? Itu bahasa kerajaan. Itu Allah bicara sama Iya. malaikatnya, makanya dia memberikan kerubim. Bukan seperti salah satu dari kita, terus kita ini salah satu dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Enggak. Bukan begitu ya cara bacanya. Bukan kita menjadi seperti salah satu dari Bapa. Masa kita menjadi Bapa, atau menjadi seperti Yesus, atau menjadi seperti Roh Kudus. Bukan loh ya. Salah satu dari kita itu masuk dalam sidang ilahi. Tapi mengapa kata kita itu K-nya kok huruf besar, Bu? Ya itu kan karena terjemahan LAI aja. Artinya kan nggak ada huruf besar, huruf kecil di manusia. Kerajaan. Jadi selama ini dari konteks pada zaman Musa, bukan jadi, kita itu. Iya, itu kita LAI kan memasukkan interpretasinya bahwa kita itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Bukan, nggak seperti itu, salah. Ya. Iya, iya. Tapi kenapa di dalam penjelasan beberapa teman-teman kita ya, apologet Tritunggal itu ya, seperti Bang Jeki Sembiring, itu kan selalu mengutip Kejadian 1:26 ini sendiri untuk menjelaskan tentang asas-asas atau doktrin tentang Tritunggal. Itu kenapa? Iya, memang setiap orang pengetahuannya kan ada batasannya, Pak. Saya nggak bisa maksa itu. Makanya ketika kita mempelajari Alkitab lebih dalam, sekarang saya tahu bahwa Alkitab itu ditulis dalam bahasa kerajaan. Kata kita itu bukan Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, ketika dikatakan manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, itu bukan manusia ini menjadi seperti Bapa, seperti Yesus atau seperti Roh Kudus, bukan loh ya. Itu dia bicara kepada para malaikatnya bahwa sekarang manusia ketika makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia tuh bisa memutuskan sendiri mana yang baik dan mana yang jahat menurut moral dan etikanya sendiri. Ketika di Kejadian 11 dikatakan marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka, itu bukan Bapa, Putra, Roh Kudus turun ke bumi, bukan. Ya. Tahu nggak di Kejadian 11 dikatakan marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka? Itu kan pakai huruf besar kan kitanya kan? Iya. Itu bukan Bapa, Putra, Roh Kudus turun ke bumi, enggak. Itu bicara bahasa kerajaan. Ngerti ya? Iya. Jadi selama ini kan kita salah persepsi begitu, Bu. Iya, karena itu namanya memasukkan, itu namanya eisegese. Jadi memasukkan doktrinnya ke dalam pembacaan Alkitab kita. Harusnya Alkitab ini dibacanya keluar, dari dalam keluar. Anda harus pakai cara pikirannya Musa dan para nabi. Ketika menulis Alkitab ini, mereka tidak bicara Trinitas di situ. Ya, mereka bicara dalam bahasa kerajaan. Dari landasan yang Ibu Sofi sampaikan itu tentang bahasa kerajaan itu ada landasannya nggak, Bu? Maksudnya landasan teologis misalnya dari ayat apa, dari firman Tuhan mana itu, atau dari penjelasan bapak-bapak gereja atau bagaimana, Bu? Enggak. Atau itu hanya tafsiran atau bagaimana? Enggak, Anda harus belajar sejarah dan arkeologi. Jadi pada zaman Musa, itu dia hidup pada masyarakat yang kita sebut dengan high level, yang kita sebut dengan high context society. Jadi Musa dan para nabi itu hidup pada masyarakat yang mempunyai mitos, bahasa, budaya yang sama. Mereka berbagi budaya, berbagi bahasa, berbagi kisah yang sama. Contohnya saya kasih Anda. Di dalam Alkitab kita manusia pertama itu Adam, yang artinya terbuat dari tanah. Tetapi manusia pertama ini bukan hanya ada di dalam kitab Taurat kita. Dalam mitos bangsa-bangsa lain, bangsa Sumeria, bangsa Babilonia, mereka mengenal manusia pertama ini bernama Adamu atau Adamtu atau Alamu atau Adapa yang artinya terbuat dari tanah. Dari mana bangsa-bangsa ini lain tahu bahwa manusia pertama itu namanya Adamu, Adamtu, Alamu yang artinya terbuat dari tanah? Karena memang bangsa-bangsa itu berbagi budaya dan mitos yang sama, Pak. Ya, jadi Alkitab ini bukan didiktekan oleh Jibril. Seperti dalam pandangan orang Muslim, Jibril mendiktekan kitab Taurat kepada Musa. No. Musa itu diilhami, inspired by the Holy Spirit untuk menulis. Ya, apa yang terjadi dalam kisah penciptaan yang ada di dalam Alkitab kita. Kisah penciptaan, hari pertama itu terang, hari kedua itu Tuhan membuat horizon, hari ketiga Tuhan membuat tumbuh-tumbuhan, hari keempat dia membuat burung dan ikan-ikan. Itu semua juga ada di dalam kisah bangsa-bangsa. Bahkan di dalam sejarah Cina Purba juga urut-urutan penciptaannya sama persis seperti dalam kitab Taurat kita. Pada mulanya kegelapan dan kacau balau.
Nah, itu Anda nanti harus lihat video saya judulnya Misteri Penciptaan Alam Semesta bagian pertama dan bagian kedua. Cuman saya kayaknya nggak ada waktu nih, saya mau pergi hari ini. Ya, nanti coba Ya, dilanjutin sama Pak Justin. ya, oke Bu. Anda untuk bisa mengetahui ini memang Anda minimal harus baca buku-buku doktoral teologi S3, Pak. Itu nggak dipelajari di sekolah STT biasa. Jadi kalau pendeta Anda cuma lulusan STT S1, memang nggak belajar seperti yang kita pelajari di sini. Minimal harus S3 atau doktoral. Itu Anda harus belajar sejarah dan arkeologi untuk tahu hal ini. Ya, karena yang dipelajari di STT itu doktrin Trinitas, sehingga pemikiran Trinitas ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kalau ngelihat tuh semua dari Kejadian sampai Wahyu itu Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa. Padahal nggak begitu. Ya, nggak begitu. Ya. Oke. Dapat hal yang baru ini. Terima kasih Bu Sofi buat penjelasannya. Tuhan berkati. Ya, apalagi yang STT-nya nggak lulus, ya. Bapak mati ditikam, Bapak turun menjadi Yesus. Nah, itu karena STT-nya nggak lulus. Oh iya, nah, Bu, saya satu lagi. Ada tingkatan pengetahuannya, Pak. Ya. Satu lagi, Bu. Tadi kan Bu Sofi tadi kan menyinggung tentang perpuluhan. Ya kan, bahwa perpuluhan itu dalam masa perjanjian baru kan tetap berlaku. Tapi bagaimana dengan pernyataan ada hamba Tuhan yang menyatakan bahwa perpuluhan itu sudah tidak berlaku itu pada zaman perjanjian lama. Itu hanya untuk orang Yahudi. Itu bagaimana? Itu kan membingungkan jemaat, Bu. Iya, karena mereka kan tidak berani bicara terus terang. Kalau bicara perpuluhan, nanti dipikir pendetanya mau ngambil duit jemaat, kan begitu. Kita gitu ya, Bu. Perpuluhan itu benefitnya adalah untuk kita sendiri. Nah, kenapa? Karena mereka memang itu tadi loh, Pak, tidak meletakkan teologinya pada teologi kerajaan. Saya udah ngomong berkali-kali. Ya. Tidak banyak orang yang membaca Alkitab dengan teologi kerajaan. Coba Anda kalau lihat deh, channel-channel teologi itu yang pinter-pinter, itu selalu membahasnya hanya doktrin, betul? Dia nggak baca sejarah, nggak baca arkeologi. Arkeologi dan sejarah, saya kasih tahu Anda, di sekolah STT itu tidak terlalu dipelajari, yang STT umum. Kalau Anda sekolah di STT, itu mereka nggak belajar sejarah, nggak belajar teologi. Nggak belajar arkeologi. Yang dipelajari doktrin, saya kasih tahu Anda. Doktrin. Makanya pusing mereka dicekoki doktrin. Ini kita ini siapa ya? Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu memasukkanlah doktrin Bapa, Anak, dan Roh Kudus di situ. It's not true, itu nggak betul. Tapi saya tidak bisa memaksakan itu. Kenapa? Karena tadi loh Pak, pengalaman orang Kristen itu dia punya level, dia punya perjalanan rohaninya. Dulu saya juga mikirnya begitu. Oh, kita ini Bapa, Putra, Roh Kudus, nganggu aja saya. Tapi ketika saya mempelajari lebih dalam, loh, keliru, Rek. Keliru. Musa dan para nabi itu tidak hidup pada zaman gereja Trinitas. Dia nggak menulis Trinitas. Musa dan para nabi itu, dia hidup pada zaman yang kita sebut dengan Ancient Near East, Timur Dekat Purba. Ini pentingnya, kenapa Anda harus tahu latar belakang penulisan sejarah dan arkeologi ketika penulis Alkitab ini ada. Saya kasih tahu Anda, kenapa Abraham itu, ini terakhir ya, saya udah tinggal punya waktu berapa nih, 3 menit lagi ya. Kenapa Abraham itu memberikan kenapa Sarah itu memberikan babunya si Hagar ini untuk dihamili sama Abraham untuk menghasilkan anak, saya tanya. Lalu mereka bikin cerita, oh Hagar ini kan putri Firaun. Orang Islam gak terima karena mereka percaya mereka dari keturunan Hagar, katanya dari Ismail. Kenapa? Anda tahu gak kenapa Sarah memberikan pembantunya untuk dihamili sama Abraham? Eng. Nggak tahu kalau Anda cuma sekolah STT S1. Saya kasih tahu Anda. Kita menemukan satu bukti arkeologi, namanya adalah kode Hammurabi. Di mana di dalam kode Hammurabi itu, ya saya kasih tahu Anda. Itu ada satu bukti bahwa kalau seorang wanita itu mandul, dia tidak bisa memberikan anak bagi suaminya. Maka wanita itu bisa memberikan hambanya, pembantunya untuk dihamili sama suaminya, dan anak yang dihasilkan dari hambanya ini harus lahir di pangkuannya, dan istri sahnya yang memberi nama sehingga anak ini dianggap anaknya. Anda lihat kisah Rahel dan Lea. Ketika Lea udah punya 4 anak, ya Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, dia nggak bisa punya anak lagi. Si Lea ini memberikan budaknya, betul? Untuk dihamili sama Yakub.
Waduh, Anda enggak baca Alkitab, Cek. Ya Bu, tahu Bu, tahu. Kenapa dia memberikan budaknya untuk, dia punya budak Bilha dan Silpa. Kenapa budaknya ini dihamili sama Yakub? Supaya anak itu lahir di pangkuan Lea dan Lea menganggap ini anaknya dari budaknya. Itu karena latar belakang tadi, Pak. Anda mesti ngerti. Ketika Lea tadi, loh, si Lea ngelihat Rahel, loh, punya anak dari budaknya, iri dia. Waduh, gua kok cuma punya 4. Gua kasih juga budak gua nih, gua kasih juga pembantu gua nih, si Bilha sama Silpa. Betul nggak? Itu budaya, Pak. Nah, Anda kalau nggak tahu hal kayak begini, aduh repot. Anda baca Alkitabnya nanti ngawur tuh eksegesisnya ya. Nah itu aja sih yang saya mau ini. Makanya kita harus belajar terus. Nah itu kalau saya, karena saya ini sangat tertarik dengan yang berbau-bau sejarah dengan arkeologi. Ya, saya tuh sangat suka dengan yang namanya sejarah dan arkeologi. Saya suka kalau baca-baca yang begituan. Jadi saya sangat ngeklik banget dengan hal begini nih. Prinsip-prinsip kerajaan ini saya sangat ngeklik banget, Pak. Beda dengan Anda yang sukanya menghayal dengan doktrin-doktrin dan yang teologi yang muluk-muluk. Ya, saya enggak begitu soalnya. Jadi iman itu harus menyejarah. Anda harus tahu betul latar belakang pemikiran para rasul dan para nabi itu apa. Saya bisa kasih Anda kutipan dari Rasul Paulus yang mengutip filsuf Yunani, Pak. Tapi enggak di sini kayaknya. Itu hanya internal. Bagi orang-orang awam itu enggak begitu tahu hal begini. Nanti syok. Bu Sofi, saya Kristen dari sejak bayi. Enggak pernah dengar apa yang Bu Sofi ajarkan. Nanti syok, nanti kaget. Belum saatnya saya rasa. Ya, ada hal-hal yang saya ketahui yang saya tidak bisa bagikan ke Anda sekarang. Itu aja sih, ya. Ya Bu. Oke Bu, terima kasih Bu Sofi. Sehat selalu, Tuhan memberkati dengan segala hikmat dan urapan. Jadi penasaran nih. Terima kasih waktunya. Terima kasih izin turun. Terima kasih semuanya. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Makanya kalau ya di TikTok Shalom, itu masih shalom. baru. Kalau di YouTube mungkin udah agak lama. Jadi belajarnya tuh harus urut. Kalau Anda enggak urut, ya Anda belajar, Anda akan bingung dengan apa yang saya katakan. Saya enggak pernah dengar itu Bu Sofi sejak saya Kristen dari bayi jebrol. Iya kan Anda enggak belajar. Kalau Anda belajarnya urut, nanti Anda baca Alkitabnya tuh enak teman-teman. Anda enggak bingung lagi.